Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan kembali menjelaskan kepada kalian tentang mata pelajaran tematik. Yuk dipersiapkan buku tulis dan buku tematik tema 2-nya. Dicatat jika memang ada yang perlu dicatat. Namun sebelum itu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita mulai belajarnya. Disimak baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Pada hari ini kita sudah masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajaran yang akan kita bahas pagi hari ini adalah matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Pada pembelajaran 1, sebelumnya kalian amati gambar di bawah ini terlebih dahulu. Ya, sudah lihat ya gambarnya? Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya, Beni dan teman-teman sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Ya, mereka memetik jambu ada yang dengan memanjat pohon jambu, ada juga yang memetik jambu menggunakan galah, ada juga yang memetik jambu secara langsung menggunakan tangan. Silahkan kalian buka buku tematiknya tema 2 halaman 56. Mari kita sama-sama membaca teks yang berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, Bu Guru di sini memiliki soal cerita yang berkaitan tentang perkalian. Kalian simak baik-baik ya. Beni memiliki 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Yang pertama kita lakukan adalah kita kumpulkan, kita jumlahkan jambu Beni, jambu Udin, dan jambu Lani, yaitu 7 jambu Beni ditambah 7 jambu Udin ditambah 7 jambu Lani. Bentuk kalimat perkaliannya adalah 3 dikali 7. Masih ingat kalian konsep perkalian? Ya, konsep perkalian adalah kotak dikali isinya, atau di sini keranjang dikali isinya. Pada soal ini keranjangnya ada 3 dan masing-masing keranjang isinya adalah 7 buah jambu. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Bentuk perkaliannya adalah ada berapa kali 6 diulang? Iya, 6 diulang sebanyak 3 kali. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6, 12. Kemudian 12 tambah 6, 18. Jadi hasil perkalian
3 kali 6 sama dengan 18. Kita lihat contoh soal cerita berikut ini ya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah titik-titik. Bentuk perkaliannya, ada 2 buah kotak, masing-masing kotak isinya 9 pensil. Berarti bentuk perkaliannya sama dengan 2 dikali 9. Itu artinya 9 ditambah 9. 9 tambah 9 sama dengan 18. Jadi jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku seluruhnya adalah, kita lihat bentuk perkaliannya. Ada 3 tumpuk buku, masing-masing terdiri dari 8 buku. Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali 8. Sama dengan artinya 8 ditambah 8 ditambah 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 24. Paham ya? Sekarang kita masuk pada pelajaran kedua. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Denny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, masih ingatkah bentuk simpai seperti apa? Iya, bentuk simpai seperti lingkaran. Masih ingat wujud simpai itu? Simpai memiliki wujud benda padat. Kita bahas ciri-ciri benda padat ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Kita jawab soal pertanyaan berikut ini. Bagaimana bentuk benda padat? Iya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Kira-kira apa yang terjadi? Iya, tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku tetap. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Apa kesimpulanmu? Jadi kesimpulannya adalah bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Denny dan teman-temannya? Pernah ya? Nah, dalam bermain pun memiliki aturan-aturannya. Nah, ini adalah aturan-aturan saat bermain di rumah teman.
Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman antara lain meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Ini adalah beberapa contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Kalian sudah menyimak, mendengarkan penjelasan materi singkat Bu Guru tentang perkalian, tentang benda padat, dan tentang aturan ketika bermain di rumah teman. Sekarang latihannya adalah kalian mengerjakan matematika yang terdapat pada halaman 60. Kerjakan nomor 1 dan 5, kemudian bahasa Indonesia. Mengerjakan latihan halaman 67, kemudian PPKN, kalian kerjakan latihan yang terdapat pada halaman 68. Cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga penjelasan materi yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian dan memudahkan kalian dalam belajar di rumah pada hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.